penyampaian ini lewat live streaming dari rumah maupun dari mana saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, hari Tuhan yang kita baktikan untuk bersyukur. Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita, Tuhan masih menyertai kita. Di satu pihak, di pihak lain kita juga mau membaharui komitmen kita sebagai orang-orang Kristiani Katolik untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mari kita melihat lagi apa yang Tuhan kehendaki lewat yang sudah kita dengarkan, yaitu perintah, kata lain peraturan, bahasa lain, istilah lain hukum. Dan kita tahu apa artinya mengikuti peraturan perintah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, dalam perjalanan pun kita tetap mengikuti peraturan-peraturan. Kenapa? Sederhana saja, supaya keadaan kita baik-baik dan supaya kita, ya, yang itu yang kita mintakan, umur panjang. Ya, orang bayangkan kalau terjadi kecelakaan karena peraturan yang dilanggar, lalu kita tidak selamat, ya, lalu tidak umur panjang, padahal kita menghendaki supaya orang baik-baik, juga orang lain baik-baik, dan kita lanjut umur kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, peraturan perintah itu penting, tapi kepentingannya itu ada hubungan dengan apa dan siapa. Itu yang disebut penting, tapi juga relatif. Ada hubungan, ada relasi, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dalam hubungan kita satu sama lain. Nah, dalam setiap kebudayaan bangsa pun, dalam keluarga-keluarga kita, dalam suku dan macam-macam latar belakang kita, tetap ada peraturan-peraturan. Bacaan hari ini dalam konteks umat Allah, bangsa terpilih yang hidup menurut peraturan perintah. Ada banyak perintah. Namun ada suatu cara untuk bagaimana kita meringkas, menyederhanakan perintah-perintah ini. Karena begitu banyak. Orang tahu ketika dibaca namanya hukum Taurat, 5 kitab awal dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Wow, ternyata ada banyak perintah-perintah. Dan ada kelompok yang memang ahli, ya, seperti orang ahli hukum, ahli kitab, yang melihat apa saja itu perintah-perintah itu. Oh, ternyata ketika dihitung-hitung apa yang kita harus buat, apa yang tidak boleh kita buat, ada 613 dalil, pernyataan singkat-singkat tentang apa yang harus dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Saudara-saudara yang terkasih, misalnya terkenal Nabi Mika meringkas dalam tiga hal saja yang orang harus perhatikan. Apa itu? Keadilan, supaya orang berlaku adil, kemudian setia dan rendah hati. Ini singkat, adil, setia, dan rendah hati. Bahkan Nabi Amos meringkas lagi satu saja yang orang butuh. Apa itu? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos bab 5 ayat 4. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita ingat bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan rupa-rupa kekhawatiran. Matius 6, Yesus menjawab, carilah dahulu kerajaan Allah. Semua yang lain akan ditambahkan. Jangan khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini pertanyaan dari orang Farisi yang bertanya, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Kita punya latar belakang tadi. Oh, ini begitu banyak peraturan, perintah, hukum. Kita mau ikut yang mana ini? Apalagi orang-orang yang sederhana, yang pendidikannya terbatas, terlalu banyak. Siapa mau hafal hal-hal ini? Dan kita dengarkan apa yang Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang utama dan pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, orang lain, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudari, Yesus satukan dua hukum utama yang ada di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat. Dan dengan cara itu bukan berarti bahwa Yesus tidak menghargai yang lain. Kita ingat kata-katanya pada kesempatan lain. Aku datang bukan untuk menghapus satu titik pun dalam hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Dan Yesus tambahkan tadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, bukan hanya hukum Taurat yang ada dengan dalil-dalilnya 613, tapi seluruh kitab para nabi tergantung pada dua hukum ini. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat intinya, Yesus itu ortodoks. Apa artinya ortodoks? Dia tetap pada ajaran yang benar. Ini arti ortodoks. Doks itu dokso, ajaran, dan orto yang benar, yang sejati. Dia itu tradisional. Dia tetap ingat itu tradisi-tradisi di dalam hukum-hukum Taurat. Tidak untuk menghapus itu. Tetapi apa yang membedakan Yesus? Atau dalam bahasa sekarang, Yesus membuat inovasi apa? Inovasinya ada 3 hal. Pertama, ia menempatkan hukum yang pertama dan yang kedua. Yang pertama utama, tapi yang kedua juga penting. Mengasihi Allah, mengasihi sesama itu penting. Tentu ada prioritasnya, mana yang pertama, mana yang kedua. Tapi dua-dua itu penting. Luar biasa. Equal. Sama. Jadi kalau bilang, oh kita mengasihi Allah, tapi perbuatannya, sikapnya pada orang lain tidak demikian, disinilah kekaburan dari kasih kita kepada Allah. Banyak doa, banyak berbakti, banyak puji-pujian, tapi mana DP bukti di dalam perhatian pada orang lain? Orang lain termasuk orang yang ada di keluarga, tetangga kita, di kantor, dalam perjalanan kita. Lalu yang kedua, tadi Yesus mengatakan penting dua-dua ini, tapi kita ingat ketika kita diminta untuk memperhatikan, mengasihi juga sesama manusia, kita ingat peristiwa lain. Ketika orang Samaria ketika seorang jatuh pada penyambun, apa yang terjadi? Kita ingat perumpamaan itu. Ketika orang bertanya, siapa sesama manusia kita? Ya, kita ingat sekarang, cintailah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kesempatan lain ada yang bertanya kepada Yesus, siapa sesamamu manusia? Ada 3 orang turun, imam, Lewi, dan orang Samaria yang melihat ada orang yang kesakitan, parah di tengah jalan. Justru orang Samaria inilah yang diasingkan oleh orang Yahudi, tidak dianggap orang berdosa. Justru orang Samaria inilah yang membantu, yang menjadi korban. Orang Samaria inilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambun. Jadi kita melihat bagaimana kasihlah kepada sesama manusia siapa? Termasuk orang-orang yang ada, yang menjadi korban, yang mengalami kesulitan. Nah, Yesus mengatakan, pergilah dan berbuatlah demikian kepada orang Samaria tadi. Pergilah dan berbuatlah demikian. Ini yang kedua. Pergilah dan berbuatlah demikian. Karena apa? Karena mereka juga adalah sesama kita. Ini yang ketiga.
Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ketika kita mendengarkan sekali lagi apa yang hendaknya kita perhatikan, tekankan dalam kehidupan ini, bacaan hari ini mengajak kita untuk mari kita membarui sekali lagi komitmen kita untuk mengasihi Allah dengan segala apa yang kita miliki. Pikiran kita, tenaga kita, jiwa kita, hati kita, keberadaan kita pun dalam keterbatasan seperti sekarang, dalam masa pandemi, dalam kekurangan seperti janda yang miskin, dalam rupa-rupa kesulitan, kita mengalami juga masing-masing ada rupa-rupa kesulitan, kita tetap terbuka untuk melihat apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu, kita lalu mewartakan iman yang benar, yang nyata di dalam perbuatan-perbuatan kasih kita. Mari kita mohon agar apa yang telah hidup di dalam jemaat perdana Tesalonika menjadi tantangan dan teladan bagi kita membangun ketekunan di dalam persaudaraan, di dalam komunitas di mana saja kita berada. Ingat, bacaan pertama, dulu kamu pernah orang asing, dulu kamu pernah orang susah, dulu kamu pernah orang miskin, dulu kamu pernah orang kekurangan, dulu kamu masih anak kecil yang membutuhkan banyak perhatian kasih dari orang tua. Ketika kamu menjadi dewasa, mari memperhatikan juga orang-orang lain yang membutuhkan bantuan perhatian dari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sesudah kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah untuk mengasihi, marilah kita membarui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul credo. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Bagi Bapak Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, berkatilah Bapak Suci, para uskup, dan para imam, agar pewartaan dan keteladanan hidup mereka membuat kami peka dan bergerak untuk berani melayani kebutuhan nyata sesama di sekitar kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan dengan sinar Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, mereka selalu berpegang pada hukum kasih terhadap-Mu dan sesama.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan. Ya Bapa, lindungilah mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami mengamalkan cinta kasih secara nyata di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Untuk wujud-wujud khusus misa ini kita berdoa bersama dengan umat wilayah rohani Santo Petrus dari Paroki Hati Tersuci Maria Manado. Semoga umat wilayah rohani Santo Petrus selalu diberkati dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bersama dengan keluarga Lasut Mawuntu, bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan ke-9 tanggal 22 Oktober yang lalu, dan mohon berkat untuk anak terkasih Filio Patris Yohanes Lasut yang hari ini akan diterimakan sakramen permandian sesudah misa ini. Semoga Tuhan menyertai keluarga ini dalam perjalanan hidup mereka. Bersama dengan keluarga Sanjaya Luntungan bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-11 dan mohon berkat untuk anak yang tadi sudah didoakan, Filio Patris Yohanes Lasut, untuk penerimaannya di dalam keluarga Allah lewat pembaptisan. Dan bersama dengan Choice Angkatan 36 berdoa untuk Franciscus Severius Dwi Octaviano yang berhari ulang tahun tanggal 24 Oktober kemarin. Kiranya Allah menyertai senantiasa dan memberkatinya sehingga boleh menjadi sukacita bagi siapa saja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru di mana tersedia tempat bagi setiap orang demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan putra-Mu melalui roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh rasul surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan. Ingatlah kepada saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam keraduan, terimalah mereka dalam cahaya Tuhan. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang saleh, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita meneguhkan pujian syukur kita dengan menyapa Allah sebagaimana Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa."
Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh."
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman, dalam mewujudkan kasih, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kesulitan, serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini sambil berterima kasih untuk kehadiran kita, pelayanan dari wilayah rohani Santo Petrus, ya. Paroki Hati Tersuci Maria Katedral, dan juga berterima kasih untuk Pastor Paroki, Pastor Agus, rekannya Pastor Robert, dan Komsos di bawah pendampingan Pastor Made dengan timnya yang selalu meliput, ya, perayaan ini, terutama bagi mereka yang tidak bisa hadir secara fisik di sini, tetapi secara rohani dari rumah masing-masing mengikuti dan ikut merayakan Ekaristi ini. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk banyak orang, khususnya di masa ini. Tuhan tetap menyertai hidup kita ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih melindungi, membimbing, menjaga, menuntun, menyertai perjalanan hidup kita dengan berkat-Nya Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu biasa yang ke-30 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita terus. Amin. Betul-betul bersyukur